Baik, saya atas nama Yosefina Huarkalau dengan NPM 33200040 ingin menjelaskan materi tentang film Coelenterata atau Cnidaria. Jadi di sini film Coelenterata ini atau Cnidaria ini menjelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup Coelenterata. Jadi film Cnidaria ini termasuk ubur-ubur, terumbu karang, hidrolids, dan anemone laut. Jadi film Coelenterata ini bentuk tubuhnya itu yaitu berbentuk simetri radikal atau biradial sepanjang sumbu oral dan aboral. Jadi Coelenterata ini juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu polip dan medusa. Jadi di sini polip itu berbentuk silinder dengan bagian mulut atau oral. Jadi mengandung tentakel menghadap ke atas, dan ujung lainnya itu atau aboral melekat pada substrat atau lapisan mesoglea tipis. Dan di sini medusa itu berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian cekung menghadap ke atas, dan mulutnya itu terletak di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu bagian cembung itu menghadap ke bawah mesoglea tebal. Dan tubuhnya itu juga terdiri atas dua lapisan sel, yaitu lapisan sel epidermis atau lapisan luar, dan dua yaitu lapisan gastrodermis atau lapisan dalam. Dan di antara keduanya itu terdapat mesoglea nematocyst terdapat pada salah satu kedua lapisan tersebut. Dan di sini saya jelaskan lagi, lapisan epidermis itu atau lapisan luar itu terdiri atas beberapa sel, di mana pertama itu sel epitel otot, dan kedua sel interstisial, dan ketiga sel cnidocite, keempat sel kelenjar lendir, dan kelima itu sel saraf indera. Dan lapisan gastrodermis itu juga memiliki beberapa macam sel juga, yaitu pertama itu sel otot pencerna yang berflagela, yang kedua sel kelenjar kelamin, dan yang ketiga sel kelenjar lendir. Dan pergerakan dari kedua pergerakan dari polip dan medusa. Pergerakan dari polip itu terbatas, merayap atau meliuk-liuk, sedangkan medusa itu bergerak bebas. Dan makanan dan cara makannya itu Coelenterata itu bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam tubuh dengan bantuan tentakel, di mana proses pencernaannya itu dibantu oleh sel otot pencerna atau disebut dengan pseudopodia. Pernapasan dan ekskresi di sini yaitu pertukaran gas itu mengeluarkan sisa metabolisme melalui proses difusi dari film Coelenterata. Jadi dan juga ada reproduksinya juga dari film Coelenterata. Di sini berkembang biak secara aseksual. Jadi pertama itu dia berkembang biak secara aseksual dan seksual. Jadi aseksual di sini terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan.
Kalau seksual itu terjadi pada stadium medusa. Dan Coelenterata juga dibagi menjadi 4 kelas, di mana pertama itu kelas hidrozoa, di mana polip soliter atau koloni itu ukuran kecil, tidak menyolok. Daur hidup yaitu polip dan medusa ini, keduanya itu umum memiliki velum. Yang kedua itu kelas Scyphozoa. Kelas Scyphozoa. Di sini kelas Scyphozoa ini dalam daur hidupnya itu bentuknya itu polip itu selalu kecil, dan medusa itu berdiameter 2 sampai 40 cm atau lebih. Dan ketiga kelas Cubozoa itu medusa itu berbentuk seperti persegi dengan 4 sisi datar memiliki velum. Keempat yaitu kelas Athozoa, di mana selalu dalam bentuk polip soliter atau koloni. Jadi di sini saya jelaskan kelas Hydrozoa itu ukuran kecil dan tidak menyolok. Dalam daur hidup Hydrozoa ada yang berbentuk polip dan medusa. Jadi kehidupannya itu soliter dan koloni. Jadi soliter itu kuncup yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Kalau koloni itu kuncup tetap melekat pada induk, kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya itu polip berhubungan satu sama lain. Jadi pada polip soliter itu kalau reproduksi itu tunas itu pertunasan aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya, yang akan hidup sendiri sebagai polip baru. Contohnya itu polip baru yang soliter, contohnya itu Hydra sp. Dan pada polip yang berkoloni itu tunas atau hasil reproduksinya itu aseksual, di mana telah lengkap tetap menempel pada induknya. Hingga masing-masing polip itu saling berhubungan yang disebut koloni hidroid, saling berhubungan yang disebut koloni hidroid. Itu contohnya itu Obelia sp. Dan polip ini juga terdiri atas dua, yaitu polip pemangsa dan polip reproduksi. Di mana polip pemangsa itu mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Jadi polip pemangsa ini untuk menangkap dan mencerna, sehingga mencerna makanannya itu dengan cara menangkap. Dan polip reproduksi secara aseksual dengan pertunasan itu menghasilkan medusa, di mana polip ini tumbuh dari hydrokalus dan hydrorhizah atau gastrozoid. Dan di sini medusa hydrozoa itu umumnya itu kecil, mungkin berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya itu tepi lonceng itu melekuk ke dalam yang disebut velum. Jadi tentakel ini dilengkapi dengan nematocyst yang terletak di tepi lonceng. Mulutnya itu terletak pada ujung madumbrium di tengah subumbrella
di tengah sumbu-brella. Jadi ada juga susunan dari medusa lebih baik dari polip. Jadi tepi lonceng itu selain berisi sel indera juga mengandung 2 macam alat indera yang sejati. Jadi susunan sarafnya itu medusa itu lebih baik dari polip karena memiliki 2 macam alat indera yang sejati, yaitu pertama itu oculus sebagai fotoreseptor, dan yang kedua itu statoschis sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentakel. Jadi ada beberapa jenis medusa, yaitu bersifat fotoaksi negatif dan fotoaksi positif, dan ada pula tidak memperhatikan fotoaksi. Sekian dari saya, terima kasih.